Jadi Sampokong ini dibangun pada tahun 1704. Tujuannya itu untuk menghormati Laksmana Cheng Ho. Kakaknya udah tahu Laksmana Cheng Ho siapa? Belum. Bisa diperhatikan patung di tengah sana yang paling besar itu adalah patung dari Laksamana Cheng Ho. Nah, patung itu diimpor langsung dari negara Tiongkok. Itu pada tahun 2011. Nah, patung itu tingginya 12 meter, Pak, dengan berat 2,7 ton yang terbuat dari full perunggu. Nah, di Sampokong ini terdapat 5 kelenteng yang masih aktif, Kak, untuk beribadah. Nah, jika ingin beribadah itu harus urut dari kelenteng pertama hingga kelenteng yang terakhir. Jadi nggak boleh dilompat-lompati. Nah, di depan kita ini menjadi urutan kelenteng nomor 2. Namanya adalah kelenteng Dewa Bumi. Yang di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah Kak? sini, kan? Sebelah kanan. Iya. Bukannya ini ya, Kak, yang ini tapi. Oh, yang kanan. Oke. Iya. Dan di dalam sana ada kaca, Kak. Di dalam kaca itu terdapat patung. Patungnya namanya Totekong. Totekong. Nah, patung itu patung dewanya. Jadi umat Konghucu yang beribadah di sana tuh beribadah kepada patung tersebut. Nah, umat Konghucu juga beribadah di sana ingin diberikan keberkahan dari bumi. Oh, filosofinya seperti Iya, itu. betul. Jadi seperti agar mendapatkan panen yang melimpah. Seperti itu. Lalu selanjutnya di tengah sana menjadi urutan kelenteng nomor 3. Namanya adalah kelenteng Kiai Jurumudi. Bisa kakak Sebelah perhatikan? kiri. Betul. Nah, bisa kakak perhatikan di balik tirai merah? Ya. Nah, di balik tirai merah itu terdapat makam dari nahkodanya Laksamana Cheng Ho yang meninggal di Semarang dan dimakamkan di kelenteng tersebut. Nah, nahkodanya itu bernama Wang Xinghong. Beliau meninggal pada usia 87 tahun karena sakit keras. Lalu untuk kelenteng yang terbesar itu nomor 1 namanya adalah kelenteng Agung Sampokong. Besar, Agung Sampokong. Jadi Sampokong itu sendiri artinya bapak atau orang yang dimuliakan. Nah, orang yang dimuliakan di sini adalah Laksamana Cheng Ho. Jadi kelenteng terbesar itu dibangun untuk menghormati Laksamana Cheng Ho. Jadi yang ingin beribadah itu dari kelenteng itu dulu, baru lanjut ke kelenteng-kelenteng selanjutnya. Nah, untuk tempat ini itu dipergunakan untuk apa aja ya, Kak? Ini namanya aula, Kak, seperti biasanya digunakan untuk foto prewedding juga bisa. Kalau ada pertunjukan barongsai, seni tari, seni musik juga bisa di sini. Jadi hanya untuk bersantai atau nonton pertunjukan saja. Jadi ini bukan kelenteng. Lalu di belakang pohon itu di bawah juga ada kelenteng, 2 kelenteng. Kelenteng 4 sama kelenteng 5. Nah, kelenteng 4 itu namanya adalah kelenteng Kiai Jangkar. Nah, di dalam kelenteng itu terdapat jangkar kapalnya Laksamana Cheng Ho yang masih original. Itu usianya lebih dari 600 tahun dan masih dilestarikan di sini, masih dirawat. Nah, untuk peran Laksamana Cheng Ho sendiri hingga terbentuknya Sampokong itu bagaimana ya, Kak? Oh, Laksamana Cheng Ho ini kan tujuan utamanya dia kan keliling dunia itu untuk berdagang dan juga memiliki misi perdamaian. Jadi setiap negara yang dia datangin itu dia berdagang dan juga membantu mendamaikan konflik antara negara tersebut. Contohnya seperti Malaysia. Di Malaysia itu beliau membantu mendamaikan konflik antara Malaysia dengan Thailand. Lalu di Nusantara itu Laksamana Cheng Ho pertama itu ke Palembang. Nah, di Palembang itu Laksamana Cheng Ho membantu menangkap 5.000 bajak laut dari Cina yang ingin menguasai daerah Palembang. Lalu di Jawa era kerajaan Majapahit itu Laksamana Cheng Ho membantu perang saudara antara Raja Wikramawardhana itu Raja Jawa Barat dengan Raja Wirabumi itu dari Jawa Timur. Nah, dari situlah masyarakat di sini itu mulai menghormati Laksamana Cheng Ho. Sebagai ucapan terima kasih. Iya, betul. Dan kelenteng ini tuh dibangun oleh masyarakat sekitar sini. Jadi bukan dibangun oleh Laksamana Cheng Ho. Bukan. Jadi masyarakat di luar sekitar sini ingin menghormati Laksamana Cheng Ho dengan budaya mereka. Lalu mereka membangunlah kelenteng. Khususnya untuk agama Konghucu ya, Kak? Iya, untuk Konghucu. Ada juga, Kak, yang di Surabaya itu ada Masjid Cheng Ho. Tahu, Kak? Belum pernah. Ada Masjid Cheng Ho dan masjid itu dibangun oleh komunitas Muslim Tionghoa yang ingin menghormati Laksamana Cheng Ho dengan budaya mereka. Nah, untuk arsitekturnya ini ada akulturasi atau bagaimana, Kak? Dulu ada akulturasi budaya silang ya antara Jawa dengan Cina juga. Ini bentuknya tuh seperti joglo, Kak. Oh,
Oh, yang atapnya itu. Ya, Oke, oke. Jadi akulturasi antara bangunan, dari segi bangunan itu ada akulturasi antara budaya Jawa dan budaya Iya. Cina. Ini ukurannya tuh full naga ya kak. Ini naga filosofinya itu dewa keadilan. Dan ini ukirannya diukir oleh seniman Bali semua. Karena dulu 600 tahun itu masyarakat Cina itu sudah mengajarkan bagaimana caranya mengukir pada masyarakat Bali. Nah, maka dari itu masyarakat Bali itu pintar mengukir ya kak. Jadi ini semua relief dan ukiran-ukiran di Sampokong ini diukir oleh seniman Bali. Kak, untuk peninggalan yang ada di Sampokong itu ada apa aja? Di kelenteng 3 sana kak yang dia di Jurumugi itu ada makamnya ya. Itu udah dari dulu makam dari nakodanya yang bernama Wang Sing. Lalu ada jangkar kapalnya itu masih asli. Masih asli? Dari zaman dulu? Iya, dari 600 tahun yang lalu. Tapi untuk kapalnya udah nggak ada ya kak, soalnya udah 600 tahun yang lalu. Nah, itu satu makam lagi kak, yang di kelenteng kelima, kelenteng terakhir. Itu nama kelentengnya itu kiainya itu. Iya betul. Jadi dalam kelenteng ini terdapat makam sepasang suami istri kak. Nah suaminya ini adalah chef dari Laksana Cembu yang menikahi wanita lokal sini, wanita Semarang, dan menjadikan adanya gang Lombok atau pecinan di Semarang dari keturunan mereka. Itu banyak yang di sana. Jadi makamnya sepasang suami istri itu masih di sana. Mungkin ada acara-acara khusus ya, buat memperingati? Iya biasanya ada Imlek, Cap Gomeh setiap tahunnya. Itu biasanya ada pertunjukan apa aja? Barongsai itu wajib ya kak, barongsai. Terus kemarin waktu ulang tahun Sampokong itu ada konser juga. Untuk pencampuran budaya di sini itu ada pencampuran budaya apa aja ya Kak? Di kelenteng pertama kak, di dalam kelenteng pertama itu ada beduk dan lonceng. Nah itu adalah akulturasi budaya silang antara Jawa dengan Cina. Itu beduknya itu Jawa dan loncengnya itu Cina. Dan beduk dan lonceng itu biasanya dibunyikan secara bersamaan. Itu biasanya seminggu sebelum Imlek. Dan mungkin kalau ada acara besar seperti ulang tahun Sampokong, Imlek, terus Cap Gomeh itu biasanya dibunyikan. Nah, itu berarti dibunyikannya kalau ada acara-acara Acara besar, betul. yang bersifat sakral gitu ya? Iya, yang tujuannya itu untuk mensucikan kelenteng. Terus selain itu ada apa lagi? Nah, sudah sih kak. Berarti ya? Iya. Larangan apa aja sih kak, larangan khusus yang ada di Sampokong ini? Di sini larangan khususnya tuh ada kalau di dalam lagi di area kelenteng itu nggak boleh ngerokok, nggak boleh ngerokok sembarangan. Lalu ada lagi larangannya itu kalau lagi ada umat yang beribadah, kita sebagai wisatawan tuh harus menghormati. Jadi nggak boleh mengambil gambar atau video ketika ada orang yang lagi beribadah di altar. Kalau ekonomi selain dari tiket harga masuk itu apa lagi sih kak? Ada event biasanya di sini. Biasanya itu kalau Imlek itu ada event-event besar-besaran. Terus kalau kemarin itu waktu ulang tahunnya Sampokong, itu di sini ada konser kayak gitu. Berarti banyak apa pendapatannya dari event-event ini? Iya betul. Kayak gitu. Nah, di sini tadi kan kakak bilang kalau panggung ini digunakan untuk event kan? Iya. Nah, eventnya itu terjadwal atau tidak kak? Iya terjadwal seperti Imlek, Cap Gomeh, terus ulang tahun Sampokong itu terjadwal. Ulang tahun Sampokong tanggal? Itu untuk tahun ini itu jatuh pada bulan Agustus tanggal 4. Nah itu ada arak-arakan, kirab budaya, barongsai, terus pertunjukan-pertunjukan dari setiap kelenteng di Semarang. Itu nanti kesini-sini. Lalu dikumpulkan di sini. Iya betul. Nah, untuk ini itu filosofinya seperti apa kak? Yang Naga itu filosofinya itu adalah dewa keadilan. Dewa keadilan sebagai simbol Keadilan. Malah banyak dari setiap kelenteng itu ukurannya pada naga semua.